penyakit jantung bawaan ini juga bisa dicegah. Ya, salah satunya adalah untuk ibu-ibu yang hamil. Jadi untuk trimester pertama di usia 0 sampai 3 bulan atau 0 sampai 12 minggu diharapkan menghindari obat-obatan yang mengganggu pertumbuhan janin. Karena itu pada waktu usia trimester pertama ini adalah pembentukan jantung sampai sempurna. Halo, selamat pagi sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Kembali lagi dengan saya Leni di sini sebagai host dalam podcast obrolan santai seputar kesehatan Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan. Nah, kali ini teman-teman kita membahas mengenai spesialis jantung. Nah, di sini saya sudah menggandeng seorang dokter yang sangat luar biasa yang sudah lama praktek nih gabung dengan kita di rumah sakit. Langsung saja saya perkenalkan, selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Leni. Ya, ada di sini Dokter Tina Christina Lumban Tobing, spesialis anak, konsultan jantung ya, dokter? Ya. Oke, bagaimana kabarnya dokter pagi ini, dok? Baik. Puji Tuhan. Langsung ke bincang-bincangnya mungkin, dokter. Tapi sebelum itu bisa memperkenalkan ke sahabat-sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth, dokter? Baik. Hai semua sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth. Saya Dr. Tina Christina Tobing, spesialis anak konsultan, yang biasa disapa dengan Dr. Tina. Saya khususnya untuk subspesialis kardiologi anak. Demikian, Leni. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Untuk melanjutkan bincang-bincang dan mempersingkat waktu pagi ini, kita langsung ke topiknya ya, dokter. Ya. Ada pertanyaan dari mungkin sahabat di luar sana, apa sih penyakit jantung anak ini, dokter? Apakah sejak dini jantung anak itu sudah terdeteksi, dok? Gimana itu, Mas? Baik, Leni, saya akan perjelaskan sedikit tentang penyakit jantung bawaan ya. Penyakit jantung bawaan itu, atau ada sebagian orang membilang kelainan jantung bawaan, itu sama ya. Penyakit jantung bawaan ini adalah kelainan jantung secara anatomik dan struktural yang sudah ada sejak bayi dalam kandungan. Jadi memang itu makanya dikatakan bawaan. Sudah terdeteksi mulai dari dalam kandungan gitu ya, dok? Bisa terdeteksi mulai dari dalam kandungan. Umur berapa itu janin, dok? Bisa kita lihat. Jadi kalau penyakit jantung bawaan ini namanya juga bawaan kongenital. Sejak kehamilan, dari mulai di dalam ibu, di dalam peranakan ibu, dia sudah mengalami kelainan jantung bawaan. Nah, itu bermacam-macam. Dikatakan kelainan jantung bawaan ini yang kongenital itu biasanya secara garis besar penyakit jantung bawaan ini dibagi dua kelompok yang besar. Satu, penyakit jantung bawaan yang dibawa sejak lahir, kemudian ada penyakit jantung yang didapat. Yang didapat ini sesudah anak-anak ya, yang terdeteksi. Nah, kalau yang dari bayi ini kita bisa tahu sejak dia di dalam kandungan ya. Mungkin beberapa dokter ahli kebidanan malah bisa mendeteksinya dengan fetal echocardiografi. Ya, jadi dia bisa melihat masih mengandung. Nah, kalau yang dari kita dari sudut anak, itu ibu itu sudah mengandung anak yang dengan kelainan bawaan ini, kita ketemu sesudah lahir. Oh gitu. Nah, paham ya, tapi kalau memang kebidanan itu tidak semua ahli kebidanan bisa mendeteksi ya. Karena itu pun harus mempunyai sekolah yang khusus. Jadi mereka mempelajari bagaimana melakukan pemeriksaan sejak dalam kandungan. Begitu. Oke, baik dokter. Ini menjadi pertanyaan yang lebih dalam lagi, dok. Ini kan berarti bawaan. Berarti apa yang menyebabkan faktor untuk kelainan jantung ini ada mulai dari lahir, dari dalam kandungan, dok? Apakah faktor dari mungkin orang tuanya yang maaf nih ya, banyak di luar sana ibu-ibu mungkin sambil merokok atau gimana gitu, dok, atau menghirup asap rokok gitu, gimana, dok? Oke, baik. Memang penyakit jantung bawaan ini dihubungkan dengan genetik. Nah ya, genetik dikatakan genetik karena memang yang dibawa sejak lahir ya. Kenapa dibilang begitu? Karena menurut penelitian
dari ibu-ibu yang menderita penyakit jantung bawaan akan juga melahirkan anak, berisiko tinggi untuk melahirkan anak. Misalnya kalau yang tidak ada penyakit jantung bawaan itu biasanya insidensnya 1 dari 100 kelahiran. Kecil lah kemungkinannya. Tapi kalau ibu dengan atau saudara kandungnya mempunyai penyakit jantung bawaan, jadi angka itu menjadi naik. Jadi kemungkinan 5 akan terjadi PJB dari 100 kelahiran. Berarti intinya apakah bisa saya sampaikan untuk kelainan jantung ini bisa dari faktor keturunan ya dok? Ya, itu yang saya sebutkan tadi. Gitu ya, Ya, jadi faktor keturunan ya, berarti nggak mitos dong ya? Fakta itu bukan ya berarti mitos ya. ya. Cuman yang kayak tadi saya bilang, tidak semua ibu yang sakit jantung bawaan, terus anaknya otomatis sakit jantung bawaan. Tidak. Mungkin tergantung Tetapi dari pola ya dok, pola ya, hidup risiko si semakin tinggi. ibunya ya. Nah, ibu-ibu yang hamil muda, yang dikatakan muda itu trimester pertama. Jadi itu dari 0 sampai 12 minggu atau 0 sampai 3 bulan. Nah, di dalam kehamilan muda ini, ibu-ibu diharapkan menghindari pemakaian obat-obatan. Misalnya ibu yang minum obat atau hormonal, ya, obat-obat, ada yang obat-obat anti muntah, kita tidak tahu memang belum ada penelitian yang khusus, tetapi dicurigai, ya. Jadi hindarilah obat-obat selama kehamilan muda itu. Tapi begini dok, khususnya saya yang setiap kehamilan ya dok, 2 anak saya itu setiap sama ya hamil trimester itu selalu masuk rumah sakit pasti dok, mual muntah bahkan nggak pernah makan, nggak bisa makan gitu sama sekali ya. Itu saya mengkonsumsi obat. Nah itu seperti yang dokter sampaikan tadi, apakah beresiko tinggi gitu dok? Ya, seperti saya bilang tadi, kan belum ada penelitian khusus kalau obat anti muntah itu pada waktu kehamilan ya dia akan menyebabkan penyakit jantung bawaan. Nah, kembali lagi dengan faktor genetik ini, kita tidak tahu apa-apa yang membuat itu. Tetapi kalau memang hamil muda, diusahakanlah tidak merokok, tidak makan obat-obatan yang tidak perlu untuk mencegah bayi dengan PJB. Oke, baik dokter, pertanyaan berikutnya dokter. Gejala sebagai tanda penyakit jantung bawaan itu ada seperti bibir, kulit jari tangan, dan kaki kebiruan, kesulitan bernapas, kesulitan makan, berat badan lahir rendah, nyeri dada, pertumbuhan lambat. Itu seperti apa itu penjelasannya dok? Oh begini, tadi kan sudah saya ucapkan dari awal mengenai penyakit jantung bawaan ini ada yang tidak biru, ada yang biru. Oke, jadi tidak semua penyakit jantung bawaan itu pasti biru atau disebut kalau di istilah kedokteran sianosis. Ya, jadi bayi-bayi ini kalau yang tidak sianosis kita kadang-kadang suka mendeteksinya lambat karena ada beberapa penyakit jantung bawaan ini tidak menimbulkan gejala. Oh gitu ya. Ya, tidak seperti ada gejala. Tangan berkeringat gitu sering. Belum tentu penyakit jantung bawaan. Nah itu khas. Jadi itu dibagi per kelompok, misalnya pada neonatus, bayi-bayi baru lahir sampai usia 30 hari, misalnya bayi ini menderita penyakit jantung bawaan, dia bervariasi beda dengan anak. Nah kalau pada bayi, kita bisa lihat dia sudah terjadi distres pernafasan namanya. Distres pernafasan, bisa gagal tumbuh, kemudian dia gagal meminum ASI atau menyusui atau minum susu misalnya, itu nampak kecapekan. Dia minum terputus-putus. Nah itu sudah tanda. Nah, kemudian tadi gagal tumbuh ada, kena intake kalau dia tidak cukup. Kemudian juga gagal dalam hal semakin besarnya dia mungkin berat badan sulit naik. Itu yang menyebabkan. Ya. Kemudian gampang infeksi atau infeksi saluran pernafasan. Sesak. Ya, gitu ya. Infeksi, misalnya bisa terjadi pneumonia. Nah itu untuk neonatus. Nah untuk anak yang lebih besar, nah itu begitu, bisa dia sesak nafas sama, kemudian dia bisa beraktivitas mudah lelah, misal naik tangga aja udah ngos-ngosan, sesak. Itu sudah pertanda ya dok? Bisa. Kemudian kalau dia tidur tidak bisa terlentang, dia harus pakai bantal penyangga. Nah itu kita harus curigai bahwa dia ada menderita penyakit jantung bawaan. Begitu. Kalau untuk dari faktor genetik atau jenis kelamin itu biasanya dominan ke mana ini dokter?
Dominan laki-laki kah atau perempuan nih untuk jantung iya ini? iya. Oh enggak. Biasanya untuk penyakit jantung bawaan ini frekuensinya sama ya. Baik laki maupun perempuan sama. Oke. Baik dokter, untuk mungkin ada sahabat kita di luar sana, ada nih satu pernyataan kemarin datang ke kita melalui website yang sebelumnya memang kita bikin materi ya dokter. Jadi ada mengenai bocor jantung pada bayi. Sudah terdeteksi gitu ya. Apakah kalau misalnya ini kan sudah terdeteksi nih bayi ini memang mengalami bocor jantung nih, tapi tetap ya memang harus lahir, dan apakah si bayi ini bisa hidup normal dokter kita? Oh iya. Kalau sudah terdeteksi bayi ini penyakit jantung bawaan ya, mesti segeralah ya diperiksakan kepada dokter spesialis anak, terutama dokter spesialis yang spesialis kardiologi ya, jantung Seperti anak. dokter lah Ya, ya. jadi harus diperiksakan. Nah, kita harus tahu kalau dibilang bocor jantung itu kan berbagai macam diagnosisnya ya. Mungkin saya sebutkan bisa ada namanya VSD, defect di ventricle, bisa ada PDA ya, patent ventricular stenosis, atau bisa ASD, atrial septal defect. Nah, ini yang tidak biru ya, yang tidak biru. Jadi kalau memang bocornya kecil ya, dibilang kecil itu mungkin di bawah 2 mili lah, diharapkan bisa menutup sendiri. Oh, masih Ya, bisa masih ya? bisa. Tapi kalau dia sudah Dengan lebih- obat-obatan atau dengan tidak, bedah atau dengan gimana? sendiri, Dok? dengan sendiri dengan pertumbuhan pertumbuhan dia, sel ya, ya, ini dengan ya. pertumbuhan dia yang bagus, Oh. berat badan naik bagus, berarti kita ini lubangnya mungkin kecil dan bisa menutup sendiri secara spontan. Nah, kalau dia besar, nah itu kita mesti pantau. Nah, kita akan lakukan pemeriksaan. Nah, Secara rutin. ya, secara rutin. Pemeriksaan yang paling sederhana kalau pada neonatus baru lahir, ya kalau baru lahir, dia itu kita akan memeriksakan dan kita biasa sudah lakukan di Rumah Sakit Santa Elizabeth, yaitu namanya pemeriksaan pulse oximetry. Ya, kemudian dilakukan pemeriksaan anamnesis, ya, kemudian pemeriksaan fisisnya, fisis si bayi, kemudian kita akan lakukan fototoraks, kemudian kita akan lakukan pemeriksaan elektrokardiografi. Nah, kemudian meningkat lagi ke yang lebih canggih lagi, yaitu ekokardiografi. Nah, kalau perlu kita akan melakukan pemeriksaan yang lebih invasif ya, misalnya kita lakukan kateterisasi atau MSCT, computerized. Oke, baik. Sangat luar biasa penjelasannya. Sahabat-sahabat di luar sana yang sudah mendengar penjelasan ini mendapat ilmu baru nih ya, kita sahabat-sahabat sekalian. Ada pertanyaan lagi nih dok, apakah jika sudah mendapat diagnosa tegak, apakah penanganan untuk jantung atau penyakit jantung bawaan ini harus melalui pembedahan? Itu ada kategorinya nggak dokter? Oh ya baik, terima kasih Leni. Ini kalau mengenai bocor jantung ini tidak semua akan dilakukan pembedahan. Karena sekarang zaman sudah makin maju, jadi dia bisa dilakukan sekarang dengan selain operasi buka dada ya, jadi ada lagi penutupan lubang dengan secara intervensi. Apa itu? Itu memasukkan kateter dari pahanya, ya pembuluh darah, vena dan arterinya. Nah dari sana kita akan mencoba menutup lubangnya dengan suatu alat. Jadi itu intervensi secara transkateter namanya. Oh jadi tanpa pembedahan itu ya dok? Tanpa Bisa memasukkan pembedahan. alat. Tapi tidak semua ya. Iya, Ada melihat mungkin speknya ya dokter ada ya. syarat-syaratnya. Misalnya kalau kecil lubangnya ya, dan posisi dan lokasinya tepat, itu bisa ditutup pakai device. Dari mana tadi ini dok? Dari pembuluh darah dari paha. Paha ya Iya. langsung. Wah. Itu namanya kateterisasi. Mendengarnya agak serem ya dengarnya, tapi ya lebih serem lagi melakukan pembedahan kan gitu. Oh Berarti ada iya, alternatif lagi. iya, Selain iya, pembedahan pasti. ada yang lebih resiko lebih rendah ya dok ya Iya, untuk betul. melakukan tindakannya. Baik dokter, satu pertanyaan lagi ya dok ya. Aktivitas apa saja yang bisa dihindari oleh anak-anak yang memang sudah didiagnosa penyakit jantung bawaan? Oke, baik. Terima kasih Leni pertanyaannya. Jadi ini penyakit jantung bawaan artinya kalau sudah terdeteksi berarti mungkin beliau sudah ke dokter spesialis jantung anak.
Jadi kalau memang sudah ada kelainan, kita harus menjajaki dan harus melakukan tindakan kapan sebenarnya harus ditutup. Ya, kalau sebelum ditutup dia mungkin tanpa kita suruh olahraga dia pun tidak sanggup, ya. Jadi itu mungkin itu tanda-tanda paling khas, ya, adanya pembatasan aktivitas. Jadi dia sendiri yang kena sesaknya, kena lubangnya yang besar mungkin, dia naik tangga pun tidak bisa, tidur pun tidak bisa terlentang. Ya, tetapi kalau sudah kita lakukan penjajakan dan kita lakukan penutupan lubang baik secara operasi atau transkateter, nah ini setelah dia sehat sebetulnya pembatasannya tidak begitu besar ya, luas. Maksudnya anak-anak ya mungkin bisa mungkin nanti dia kalau capek dia akan berhenti sendiri. Maksudnya istirahat sendiri. Tapi kan namanya anak-anak dokter nggak bisa lari sana lah, iya betul. Nah ya. ini yang perlu mungkin peran penting seorang ibu ya untuk memperhatikan anak ya. Gitu. Memang kalau sudah ditutup jantungnya, saya lihat anak-anak itu ya aktif biasa kayak anak-anak. Dan perkembangan berat badannya cepat naik. Nah itu tandanya dia tidak mempunyai kelainan jantung bawaan lagi, sudah dilakukan tindakan penutupan. Oke, berarti andai kata nih, walaupun sudah ada tadi tindakan menutup jantung bocor, ada nggak kira-kira kemungkinan dok anak-anak ini misalnya tiba-tiba henti jantung kayak orang dewasa, serangan jantung gitu nih, ada nggak anak-anak ini mengalami serangan jantung juga dengan anak itu tadi karena aktivitas mereka kan kita nggak bisa batasi ya anak-anak ini ya lari sana lari capek begitu tiba-tiba langsung gitu, ada nggak kira-kira yang seperti itu dok langsung serangan jantung gitu ya? Yang pasti kalau penyakit jantung bawaan ini sudah terdiagnosis, sudah dilakukan pemeriksaan, sudah dilakukan tindakan penutupan. Dan dia biasanya kehidupannya sudah bisa normal. Kayak anak-anak yang normal yang tidak ada penyakit jantung bawaan. Begitu. Jadi untuk serangan jantung mungkin nanti waktu dia tua ya, tapi tidak ada hubungan dengan penyakit jantung bawaan yang dia dapat. Baik. Terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya yang sangat luar biasa, yang saya sendiri juga menjadi salah satu ilmu yang saya dapat tadi melalui tidak semuanya jantung itu melalui pembedahan, tapi ada melalui tadi dari mana itu dok? Pembuluh darah dari paha transkateter namanya. Mungkin teman-teman di luar sana juga baru mengetahui. Terima kasih dokter. Sebelum kita menutup diskusi kita pagi hari ini, mungkin ada satu statement untuk sahabat kita di luar sana, khususnya ibu-ibu yang mempunyai anak ada gejala jantung bawaan ini, dokter. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi untuk penyakit jantung bawaan ini, kalau memang ada tanda-tanda gejala, misalnya kalau bayi dia ada distres pernafasan, kemudian ada tampak berat badan sulit naik, ya, kemudian tumbuh kembang tidak baik, jadi mohon harus diperiksakan untuk kecurigaan kita penyakit jantung bawaan. Karena kalau ada itu untuk anak-anak juga sama, adanya sesak nafas atau distres pernafasan, kemudian aktivitas yang terhambat, ya mudah lelah, kemudian dia sering batuk lama ya lebih dari 2 minggu, sering infeksi paru, ya mohon diperiksakan untuk penyakit jantung bawaannya. Nah ini harus dilakukan, harus diperiksakan ke dokter spesialis khususnya untuk jantung anak. Boleh kita lakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Santa Elizabeth ini, setiap hari boleh dilakukan pemeriksaan itu. Kemudian untuk ibu-ibu, karena ini penyakit jantung bawaan ini juga bisa dicegah. Ya, salah satunya adalah untuk ibu-ibu yang hamil. Jadi untuk trimester pertama di usia 0 sampai 3 bulan atau 0 sampai 12 minggu diharapkan menghindari obat-obatan yang mengganggu pertumbuhan janin. Karena itu pada waktu usia trimester pertama ini adalah pembentukan jantung sampai sempurna. Kemudian diharapkan ibu-ibu hamil untuk memeriksakan ke dokter penyakit kandungan dan memintakan untuk imunisasi. Ya, imunisasi MMR namanya, untuk mencegah infeksi dari penyakit rubella. Saya rasa itu saja.
Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Terima Mungkin kasih. teman-teman di luar sana bisa langsung datang ke rumah sakit kita di jam visit dokternya di hari Kamis pukul 16 sampai pukul 18 dan di hari Sabtu jam 8 sampai jam 10 ya dokter? Ya, pagi, untuk ya. jam prakteknya ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter untuk Terima waktunya. kasih. Sudah sangat luar biasa datang ke acara kita. Ya, Terima kasih dokter. Baik, sahabat Rumah Sakit Santa Elizabeth, demikian bincang-bincang kita dengan Dr. Tina Christina Lumban Tobing, spesialis anak konsul jantung. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam Santa Elizabeth, sampai jumpa.